Indin yang sudah Sami-sami. berdiskusi dengan bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, Alhamdulillah, amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya banggakan, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Garut, ada Pak Sekretaris yang sekaligus dulu juga mantan kru data, mantan Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Garut. Kemudian juga ada teman-teman dari Sekretariat KPU Kabupaten Garut, karena hari ini dalam judul untuk capacity building, sedikit refresh sebenarnya tentang pengetahuan kita soal daftar pemilih berkelanjutan. Karena mungkin personilnya lebih lengkap, bukan hanya dari data yang belum terlalu tahu, sebenarnya hari ini mungkin memperdalam saja, tapi sebagian besar peserta diskusi ini saya cek sebenarnya yang sudah sangat paham, yang sudah sangat expert. Yang saya cintai juga seluruh peserta diskusi, teman-teman KPU Kabupaten Kota dari luar Garut yang juga bergabung, barangkali juga ada masyarakat umum atau NGO yang berminat bergabung. Sungguh kebanggaan apabila diskusi ini juga diminati oleh masyarakat umum, karena nggak semua orang itu suka data. Nggak semua orang itu tertarik dengan angka-angka, apalagi yang kita bahas itu sebenarnya relatif tidak berubah. Soal penduduk, perubahan penduduk, dan bagaimana jumlahnya. Jadi kalau mau berbicara tentang data, memang regulasi kita ini kan nggak banyak yang berubah ya. Ya walaupun baru-baru ini sudah dikeluarkan surat 132 tahun 2021 untuk mempertegas sebagai kelanjutan proses di surat dinas yang pernah disampaikan nomor 181 tahun 2020. Tetapi pada prinsipnya prosedur yang dilakukan itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Jadi boleh dikatakan itu sebenarnya kalau aturannya sih kelicis, jadi ya itu lagi, itu saja, itu saja. Nah, tapi yang menantang dari proses data ini bukan soal memperdebatkan aturan itu, atau bagaimana menceritakan kenapa muncul angka jumlah pemilih di Kabupaten Garut, misalnya hampir mendekati 1,9 atau 33,2 di Jawa Barat. Jadi yang lebih menjadi tantangan kita sebetulnya adalah bagaimana cara menyusun sebuah data pemilih itu yang memenuhi prinsip keakuratan. Jadi akurat juga iya, komprehensif juga iya, mutakhir juga iya gitu. Jadi kalau di bukunya Prof. Ramlan, indikator tentang daftar pemilih yang berkualitas itu ada 3, nanti akan saya sampaikan. Sedikit saya juga mungkin hari ini akan menambahkan surat yang dulu-dulu sebenarnya sudah pernah dikeluarkan KPU RI, walaupun di dalam dasar hukum yang dikeluarkan di dalam surat 181 maupun 132 itu kenapa nggak di istilahnya itu nggak di-mention, nggak dimasukkan lagi di dalam hal menimbang. Saya juga nggak tahu, tapi hari ini saya akan coba keluarkan itu untuk mengkorelasikan bahwa sejak 2019 di bulan Juni KPU RI itu ternyata sudah mengeluarkan surat untuk pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan yang nanti akan kita perdalam di dalam diskusi ini juga, selain surat 550 2020 181 yang dijadikan pedoman untuk tata cara pemutahiran maupun 132 tahun 2021. Nah, saya melihat posternya hari ini akan menjadi fasilitator tunggal. Jadi karena fasilitator tunggal, saya mencoba membuat slide yang agak lengkap. Mungkin nggak semuanya akan saya sampaikan, nanti silahkan dibaca. Dengan tujuan saya membuat slide banyak itu, kalaupun ada yang terlewat atau mungkin nggak sepenuhnya mengikuti diskusi ini, nanti bisa tinggal membaca slide-nya. Mungkin operator bisa dibantu untuk menampilkan. Di sini ada banyak expert data nih. Ada
Kang Harlan dari KPU Kota Sukabumi, ada Pak Iip dari Purwakarta, ada Kang Mujiono dari Kota Banjar, dari KPU Kabupaten Cirebon ada Kang Ujang. Ya, hadir Bu Kadip, lengkap sampai ketua. Iya, ada Pak Abdullah Syafi'i Segara tuh. Ada Pak Ketua Nana, Bu Ketua Harti, dan teman-teman semuanya, dan tentunya di KPU Garut lengkap. Oke, boleh sedikit ditampilkan ya. Sebagian mungkin sudah sering mendengar apa yang saya sampaikan, tetapi saya hanya ingin remind us for one memorable moment lah di tahun 2019. Jadi kita itu pernah mengalami periode pemutakhiran daftar pemilih terpanjang, yaitu di pemilu 2019. Perbaikan DPT itu sampai perbaikan DPT ketiga. Nah, di beberapa kabupaten kota saya pernah menampilkan ini dengan tujuan bahwa di 12 April, seminggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara itu, ini pernah kita melakukan rapat pleno di tahun 2019 untuk memperbaiki DPT kita. Jadi betapa betapa mengkhawatirkannya proses DPT ini yang menjadi dasar untuk pengadaan, tetapi baru dilakukan perbaikannya itu di bulan April menjelang pelaksanaan pemilu. Dan saya juga mengerti bagaimana rumitnya logistik yang harus mengikuti kebijakan-kebijakan ini, tetapi sebenarnya yang sedang dilakukan di dalam proses perbaikan ini tidak terlepas dari kritik yang telah disampaikan oleh peserta pemilu dan juga oleh Bawaslu. Kalau sedang mengikuti pemberitaan soal data vaksinasi, tadi benar yang dikatakan Pak Ketua Garut, bahwa kita diapresiasi oleh Menteri Kesehatan tentang pemutakhiran data kita, di mana data kita itu mungkin diasumsikan, bahkan mungkin dipercaya lebih akurat. Kenapa lebih akurat? Karena hanya terindikasi dua lembaga yang melakukan pengecekan data itu dengan langsung menemui orangnya. Satu lembaganya adalah BPS, satu lembaganya adalah pemilu. BPS itu melakukan sensus, yang artinya dia metodenya adalah menemui orang per orang yang berada di dalam suatu wilayah administrasi, tidak hanya dibatasi oleh KTPL yang berada di wilayah administrasinya, tetapi siapapun yang berada di wilayah itu, dia akan didata. Nah, kalau melihat data sensus tahun 2019 yang kemudian dirilis oleh BPS tahun 2020, itu terdapat 8,4 juta. Sebentar saya cek. Jadi kalau sempat mungkin teman-teman bisa mengecek. Jadi 8,3 juta warga Jawa Barat itu berdomisili tidak sesuai dengan kartu keluarganya. Nah, ini mungkin yang menjadi ada korelasi dan mungkin juga menjadi perenungan kita semua. Kenapa selama ini data kita itu berubah terus-menerus dan bahkan mungkin banyak kita temukan orang yang kita data itu tidak langsung bisa kita temui di setempat, tetapi atas pengakuan atau kesaksian dari RT dan RW dan tetangganya dalam metode pemutakhiran daftar pemilih di PKPU 19 maupun di PKPU 2 maupun dulu di PKPU 11 tahun 2018 itu memang didata. Kalau ada kesaksian tetangga RT atau RW-nya bahwa yang bersangkutan itu memang masih penduduk setempat. Kecuali kalau tidak ada yang bersaksi, nggak tahu lagi ada di mana, dia akan dicoret. Nah, kembali kepada soal sensus ini tadi dan dua lembaga yang melakukan pengecekan data secara langsung. Jadi 8,3% ya, atau 3,9 juta atau hampir 4 juta warga Jawa Barat itu tidak sesuai dengan wilayah domisilinya. Saya revisi. Saya coba-coba filenya lagi, ternyata baru ketemu. Nah, dari data ini, kalau kita mau cocokkan dengan metode yang ada di DPT, tentu akan berbeda. Kalau di dalam DPT kita itu, pencatatan administrasi pemilih itu didasarkan pada pencatatan wilayah administrasi setempatnya.
Jadi bukan berdasarkan faktualnya. Hal ini tentu sangat berbeda jauh dengan metode di tahun 2014, di mana pemutakhiran itu didasarkan atas data faktualnya. Jadi contohnya begini, kalau misalnya ada nama si Adi, KTP-nya itu kalau sesuai dengan yang di L itu di kaca piring. Ternyata faktualnya sekarang itu misalnya ada di Gede Bage gitu. Dan lain sebagainya. Jadi orang itu bisa dicatat asalkan dia memang secara faktualnya di wilayah Kota Bandung walaupun dia udah berpindah tempat tinggalnya atau domisilinya. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, teman-teman, 2019 ini kembali lagi kepada tadi soal slide foto kenapa kita melakukan proses yang panjang. Jawa Barat ini di dalam pemberitaan memang menjadi salah satu basis data yang dianggap masih banyak persoalan. Jadi pemilih terbesar 17,4%, pemilu dengan pemilih terbanyak di Provinsi Jawa Barat, dan kita pernah satu kali melaksanakan rapat pleno di bulan Oktober yang waktu itu harusnya sudah menuju penetapan DPTHP 2, tetapi kemudian kita mengalami penundaan karena memang belum selesai melakukan sinkronisasi atau menginput data pada Sidali. Jadi kenapa kemudian data yang belum sinkron ini terus-menerus masih dituntut untuk dipenuhi? Ya karena kualitas demokrasi itu ditentukan dari proses pendaftaran pemilihnya. Kalau nggak ditentukan dari daftar pemilihnya kan kita jadi menyaksikan sebenarnya siapa sih yang kita jamin hak pilihnya. Jangan-jangan yang sedang kita jamin, dalam kata dijamin dalam DPT itu, sebenarnya orang-orang yang sudah tidak faktual sebagai apa ya namanya, memenuhi syarat sebagai pemilih. Jadi satu sisi kita punya prosedur tentang proses pemutakhiran di lapangan, tapi satu sisi lain ada lembaga yang juga mempertanyakan bagaimana proses penyusunan kualitas datanya itu apakah betul sudah disusun sesuai dengan faktualnya di lapangan. Nah, kita mengalami satu fase baru di tahun 2019 ini, di mana ketentuan mengenai KTPL itu menjadi prasyarat mutlak untuk didaftarkan sebagai pemilih. Walaupun kemudian itu dimaknai atau dimakna luaskan dengan boleh memakai surat keterangan. Tetapi prasyarat telah merekam itu menjadi prasyarat utama. Ini sangat berbeda dengan Pilkada 2015, walaupun sudah dimulai di Pilkada 2017, dan seterusnya di Pilkada 2018, tapi di data pemilih kita memang masih bercampur dengan data-data non-KTPL yang lama. Kemudian lanjut di slide ketiga. Nah ini contoh-contoh pemberitaan ya, banyak sekali pemberitaan-pemberitaan kita yang menganggap isu miring soal DPT. Jadi banyak orang mengkritik, termasuk juga highlight soal WNA masuk DPT, itu pertama juga dari Jabar, walaupun ternyata di tempat lain itu lebih banyak, tapi karena tidak di highlight, ya jadi tidak dijadikan bahan perbincangan oleh media. Oke lanjut. Nah jadi ternyata ini saya juga mengambil dokumentasi dari apa yang sudah didokumentasikan oleh KPU RI, bahwa sejak pemilu pertama tahun 1955 itu DPT kita itu sudah dianggap sebagai proses pencatatan yang paling banyak masalah. Nah dulu kalau di pemilu 1955 Jawa Barat itu menempati posisi ketiga. Jadi yang paling besar itu pemilihnya adalah di Jawa Timur, dan kemudian Jawa Tengah, baru kemudian Jawa Barat. Lanjut, nah ini ada beberapa persoalan yang sejak pemilu pertama itu sudah muncul, sampai sekarang bahkan. Bahkan kita anggap ini belum selesai dengan clear ya. Pertama adalah soal masalah kawin di bawah umur. Nah, kita kan punya prasyarat untuk menjadi pemilih itu adalah yang 17 tahun, tetapi di situ ada kelanjutannya, sudah atau pernah kawin. Sudah atau pernah kawin
sebelum 17 tahun, ini sebagian besarnya itu tidak punya akta nikah. Sehingga kalau kita catatkan bahwa yang bersangkutan itu misalnya di KK-nya sudah ditulis kawin sekalipun, pada saat di coklit sudah dikatakan kawin, ketika kita tanya KTPL-nya ternyata dia juga mungkin belum rekam atau bahkan belum mempunyai akta nikah. Ada juga yang sebaliknya, dia di KK-nya itu masih belum kawin, saat ditanya coklit, Bu, anggota keluarganya benar 1, 2, 3 gitu, pada saat dicoklit dikatakan benar. Apakah dari yang sudah ada di KK ini ada perubahan, Bu, yang sudah kawin? Dijawab ada. Tapi ditanya akta nikahnya tidak punya. Jadi banyak sekali masalah-masalah di lapangan yang diakibatkan dari prasyarat kita yang cukup kompleks itu kemudian secara pencatatan daftar pemilih memang menjadi masalah tersendiri. Nah, kalau di PKPU Mutarli itu persyaratan untuk bisa dicatatkan bagi yang sudah atau pernah kawin itu dibuktikan dengan akta nikah atau cerai. Nah, ini dianggap sebagai satu bukti yang sah. Pertanyaannya, sekarang di Undang-Undang Perkawinan juga kan syarat menikah bukan lagi 17 tahun, tetapi 19 tahun. Sementara Undang-Undang Pemilu kita masih 19 tahun. Jadi artinya dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan yang baru ini juga, seseorang yang kawin sebelum 19 tahun, itu belum diberikan akta nikah sampai dengan dia 19 tahun. Kemudian lanjut di persoalan berikutnya, mengenai warga negara Indonesia yang keturunan asing. Jadi dari dulu rupa-rupanya karena ada banyak WNI kita yang juga kawin maupun keturunan WNA, ini dipertanyakan sampai sejauh mana sih sebenarnya warga Indonesia yang keturunan asing itu bisa turut di dalam pemilihan. Nah, ini diceritakan pernah terjadi seorang asing terdaftar dan ikut memberi suara sehingga pemungutan suara dalam tempat pemungutan suara yang bersangkutan jadi batal. Kalau zaman dulu mah jadi batal. Kalau sekarang mah PSU itu namanya. Nah, di pemilu 2019 kita juga baru menyadari bahwa ternyata di dalam DP4 itu ada beberapa daerah yang sejak awal itu menerima DP4 dari awal itu yang terdapat WNA. Karena KTP-nya mungkin juga warnanya biru, karena nggak semua daerah ternyata warnanya itu berbeda. Kalau di Kota Bandung itu katanya memang ada ini ya, bukti kartu tersendiri, ada warna merah dan hijau, seingat saya. Nah, tapi nggak semua daerah seperti itu. Jadi ada WNA yang ternyata memegang kartu identitas sementaranya itu juga berwarna seperti KTPL. Nah, jadi soal WNA ini rupa-rupanya memang dari dulu sudah menjadi persoalan. Lanjut. Ketiga, itu soal pengabjatan, susunan nama daftar pemilih. Jadi soal akurasi pengadministrasian pada elemen, sejak zaman dahulu kala juga ternyata masih menjadi persoalan. Nah, masalahnya kenapa kita juga terus-menerus melakukan kesalahan yang sama, berulang-ulang juga melakukan kesalahan yang sama, pada proses yang mana kita banyak melakukan kesalahan, itulah yang sedang kita atasi di proses untuk perbaikan data maupun di pemilu selanjutnya. Di tahun 2020, untuk mengatasi yang namanya kesalahan terlalu besar pada proses pengadministrasian ini, kita memang banyak memakai DP4. Walaupun memang ada beberapa kabupaten kota yang mengurangi karena sudah yakin dengan data TMS-nya, ataupun yang pernah menambahkan pemilih baru pada DPK, karena memang sudah pernah dicek di dalam database kependudukan, sehingga itu ditambahkan. Nah, soal elemen data ini seringkali menjadi persoalan di dalam mengindikasikan apakah elemen yang bersangkutan itu sudah sesuai dengan identitas maupun faktualnya. Maksudnya begini, kalau seseorang itu NIK-nya yang 16 digit itu misalnya ya, namanya itu Rita. Rita itu telah mempunyai foto yang ada di KTPL itu misalnya yang sudah ditunjukkan,
dan kemudian dia tinggal misalnya di Jalan Melati. Nah, pada saat di-input atau diadministrasikan, namanya itu tetap Rita mungkin, tetapi Ritanya itu kadang-kadang di dalam administrasi, itu ada PPDP yang menulis lengkap, atau Pantarlih kalau pemilu, itu ada juga yang menulis tidak lengkap. Kalau namanya misalnya Rita Kinasih, ada yang juga yang menuliskannya itu Rita K. Sehingga K itu siapa? Kania kah? Kinasih kah? Atau siapa gitu. Jadi pengadministrasian pun sesungguhnya menjadi kehati-hatian yang sangat menjadi kunci karena itu akan menentukan keakuratan elemennya. Kalau sampai ternyata di dalam satu kabupaten kota itu dicek itu ada 2 nama Ritaka, yaitu mesti dipilih lagi mana yang Ritaka kemarin sesuai dengan yang sudah ditemui dan dia alamatnya di mana. Karena kalau tidak pernah dicek atau kita baru menemukannya di akhir, pada akhirnya kita itu akan kebingungan. Jadi yang benar itu sebenarnya kemarin itu Rita, apalagi kalau Rita di Jalan Melati gitu ya, itu ada 2. Itu mungkin membutuhkan yang namanya pengecek lapangan atau kegiatan faktual untuk mengecek sampai dengan kita memastikan bahwa yang bersangkutan itu secara identitasnya elemennya benar dan yang ditemui atau yang akan dicatat itu adalah sesuai dengan namanya. Lanjut, kemudian yang persoalan berikutnya itu soal pegangan bagi pemilih yang ia terdaftar. Apakah diberikan suatu tanda pemberitahuan ataukah dia diberikan apa? Bahwa dia itu sudah dikatakan pernah didatangi oleh Pantarlih atau PPDP dengan dijamin bahwa dia sudah terdaftar di dalam DPT. Nah, ini di lapangan yang terjadi itu berbagai macam. Ada yang orang dicoklit tapi tidak menerima tanda terima. Ada yang dia punya tanda terima walaupun tidak ditemui karena dititipkan kepada keluarganya. Tapi ada juga yang sudah punya tanda terimanya dia dicoklit, ternyata dia tidak masuk DPT. Nah, apa yang sebenarnya terjadi di dalam proses pengadministrasian itu memang proses yang sebagian besar itu ada di penyelenggara pemilu. Jadi bukan di proses awal cara mendaftarkan atau mencatatnya di dalam kependudukan. Jadi proses memutakhirkan kita pada saat tahapan pemilu dan pilkada itu juga berkontribusi terhadap kesalahan yang cukup besar. Nah, di 2020 ada 2 tanda bukti yang diberikan bahwa seseorang itu telah dicoklit dan saya kira tidak jauh berbeda dengan pilkada 2018 yang dijadikan dasar untuk pemilu 2019, yaitu diberikan yang namanya AA1, itu tanda terima yang dipotong, yang diberikan dari PPDP kepada pemilih. Yang nomor 2 itu adalah AA2, itu adalah stiker. Nah, dua-duanya itu sebenarnya bisa dikatakan bahwa ini adalah sebagai bukti pemberitahuan atau tanda bahwa ia telah dicoklit. The problem is, yaitu tadi, kenapa ada orang yang sudah menerima AA1 dan sudah ada stiker, tapi dia tidak ada di DPT. Lanjut, kemudian juga yang kelima, ini ada permasalahan misalnya soal jangka waktu domisili. Nah, kalau zaman dulu itu ada yang namanya surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh lurah, kades, maupun bahkan RT RW. Jadi kalau zaman dulu itu masih ada pertanyaan apakah itu dianggap sebagai bukti bahwa yang bersangkutan itu sebagai penduduk atau pemilih yang sah di daerah itu atau enggak. Karena kan bisa jadi dia punya domisili di wilayah A, sementara di wilayah yang lain dia akan didaftarkan sebagai sesuai dengan KTP-nya. Walaupun di zaman dulu mungkin belum L ya. Nah, inilah yang mendasari kenapa kemudian Undang-Undang 7 tahun 2017 itu mempersyaratkan soal batasan daerah pemilihan. Jadi seseorang akan menerima surat suara sesuai dengan daerah pemilihannya. Kalau dia pindah memilih tidak sesuai lagi dengan wilayah domisilinya, artinya surat suara yang dia terima itu juga akan berkurang atau mengikuti di mana dia didaftarkan atau berpindah memilihnya. Untuk menghindari bajing loncat. Nah, ini ada sedikit cerita lucu dari beberapa teman yang di US atas kemenangan Joe Biden ini. Karena ternyata banyak orang US itu agak
agak mempertanyakan hasil pemilu 2016 yang lalu, sehingga karena di sana itu metodenya electoral college dan tidak ada pembatasan dapil, aktivis-aktivis itu katanya sudah mulai, katanya ini ya, itu katanya sudah mulai menggalang untuk menyebar basis pemilih ke wilayah-wilayah istilahnya itu red zone, itu atau wilayah-wilayah merah atau wilayah-wilayahnya Republikan, di mana di situ mereka akan menjadi pemilih untuk memenangkan Joe Biden gitu. Karena kalau nggak seperti itu di wilayah itu katanya kalau red zone lagi ya itu artinya kemenangan totalnya yang akan dimiliki Republikan karena semua kursi kan jadi di sana electoral college itu begini, dipilih perwakilan per wilayah. Siapa yang mendapatkan suara terbesar di wilayah itu, wakilnya yang paling banyak dipilih, maka itu sistemnya sapu bersih. Maka keterwakilan itu dimiliki oleh partai pemenang mayoritas. Tetapi untuk memilih presidennya itu melalui perwakilan itu tadi. Jadi sebenarnya presiden yang dipilih itu melalui utusan perwakilan, walaupun kampanyenya itu secara langsung. Nah, ini sistem yang dulu-dulu sebelum diterapkan Undang-Undang 7 tahun 2017, ini untuk menghindari yang namanya bajing loncat. Atau kalau parpol bilang itu di media itu apa ya? Ada penggerombolan massa yang didorong pindah ke wilayah tertentu untuk memenangkan calon tertentu. Selanjutnya, ada masalah-masalah lain juga yang muncul itu misalnya mengenai pelaksanaan pendaftaran. Dikritik perlu ada ketegasan, misalnya tentang penyusunan daftar pemilih, ternyata penyusunan semua pemilih dalam satu desa atau di dalam satu kampung itu sangat menyulitkan pemilih. Mungkin ini yang dimaksud itu adalah cara menyusunnya, karena waktu itu belum ada metode, apalagi waktu itu belum ada sidalih kan. Kemudian juga daftar desa itu ada perombakan atau pemekaran, karena di zaman Orde Baru itu juga cukup banyak, Orde Lama juga cukup banyak wilayah administrasi baru, dan bahkan itu mungkin wilayah-wilayah administrasi itu sifatnya masih terus berkembang, sehingga pencatatan administrasi itu akan terus berubah setiap kali pemilu. Nah, kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan dan juga hal yang dipertanyakan itu misalnya soal pemeliharaan daftar pemilih yang jarang-jarang dilakukan pengecekan. Jadi dari dulu sebenarnya udah mulai dipertanyakan tuh, sebenarnya gimana sih pemerintah itu memelihara daftar pemilih kok bisa-bisanya gitu. Zaman dulu udah disusun, kenapa sekarang disusun lagi atau sekarang disusun lagi tapi hasilnya berbeda. Atau mungkin kita seringkali atau kadang-kadang juga hampir semua wilayah itu ditemukan pemilih yang mengadu, katanya di 2014 dia itu sudah memilih dan ada di DPT, kenapa di 2019 dia itu nggak ada di DPT. Ya sekali lagi itu tadi, banyak proses di dalam pemutakhiran kita itu yang seringkali memang karena kekurang hati-hatian, karena terlalu terburu-buru, karena waktunya yang mepet, sehingga pelaksanaan pemutakhiran itu kurang teliti atau terjadi kesalahan, walaupun di proses sebelumnya itu pernah pendaftaran pemilihnya mungkin sudah benar, tapi karena kesalahan input atau bagaimana itu justru kadang-kadang di proses selanjutnya kenapa elemen datanya ada yang berubah. Oke, jadi kenapa refleksi ini berulang-ulang dan juga saya selalu sampaikan kepada teman-teman bahwa jangan lupa Jawa Barat itu dianggap sebagai medan pertarungan yang cukup menjanjikan oleh seluruh partai politik. Artinya, kalau Jawa Barat itu dijadikan sebagai medan pertempuran, dalam artian pertarungan untuk memperoleh kursi perwakilan ya, baik itu untuk DPR RI maupun DPRD provinsi, maupun untuk mengejar parliamentary threshold. Jadi kita memang mesti sangat berhati-hati dengan proses di dalam pemilu maupun pemilihan. Karena hasil dari pelaksanaan pemutakhiran kita itu akan dijadikan dasar penghitungan oleh para peserta pemilu maupun peserta pemilihan untuk menghitung seberapa besar dukungan yang harus dia sasar dari masing-masing daerah. Jadi contohnya begini,
kita berpikirnya mesti agak apa ya, jangan kepentingan kita sendiri gitu. Jadi kenapa sampai partai politik itu punya data, dia menemukan ada sekian ribu orang yang NKK-nya itu sama. Karena dia sedang mau mengecek siapa pemilih saya. Jadi begitu dia mau menyasar daerah X ini, saya ingin mendapatkan pemilih di Kabupaten Garut misalnya, Partai A dan Partai B itu menargetkan misalnya 100.000. Nah dari 100.000 dia itu udah mapping di kecamatan A itu berapa, di desa atau kelurahan B dan seterusnya, sehingga dari orang-orang itu yang akan disisir itu pertama biasanya adalah pendukung tetap atau simpatisannya dia dulu. Baru kemudian itu nanti kader-kader akan menyetorkan nama, mereka akan mengecek kepada DPT apakah ada di DPT kita atau enggak. Jadi kalau misalnya sampai DPT yang kita bagikan kepada peserta pemilu atau yang diumumkan itu juga nggak cocok, itu yang paling tahu biasanya selain pengawas memang peserta pemilu, karena mereka yang akan mendapatkan manfaat. Nah, karena medan pertempuran, sekali lagi yang harus kita ingat memang kadang-kadang kehati-hatian kita itu bukan hanya pada proses pengadministrasian yang menyebabkan adanya sumber sengketa. Nah, karena menjadi medan pertempuran, hampir semua peserta pemilu itu menerjunkan para tokoh-tokoh elitnya untuk ke Jawa Barat untuk meraup suara seperti yang ditargetkan tadi. Nah, kadang-kadang mungkin kita merasa prosedurnya sudah benar. Tapi karena yang sedang menjadi peserta pemilu itu adalah orang-orang yang cukup berpengaruh di dalam bidang hukum maupun di dalam bidang pemerintahan yang lain, mereka bisa mempersoalkan persoalan-persoalan administrasi itu menjadi persoalan lain yang lebih besar. Nah, ini yang paling kita hindari sebenarnya. Jadi memang bukan hanya soal akurasinya, tetapi pada proses dan konsekuensinya kita perlu lebih berhati-hati, karena kesalahan yang sedikit itu kemudian kalau berhadapan dengan orang-orang yang cukup berkepentingan itu akan dipersoalkan sampai pada persoalan yang lebih luas, misalnya pada persoalan pidana. Jangan lupa bahwa di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu begitu banyak pasal yang mengancam penyelenggara pemilu, terutama KPU, termasuk diantaranya adalah barang siapa yang mengganti DPT, merubah DPT tanpa melalui rapat pleno, artinya diam-diam itu dirubah, itu juga ada ancaman pidananya. Jadi luar biasa banyak konsekuensi kita untuk menjaga DPT ini dan melalui prosesnya dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kita ke halaman 12, operator. Sudah di halaman 12 sebenarnya. Nah, kenapa sih kerja DPT ini sekarang dibuat kebijakannya itu lebih jangka panjang? Nah, tujuannya itu sebenarnya adalah tadi, agar 3 prasyarat untuk DPT itu dikatakan akurat, komprehensif, dan mutakhir, itu memang memerlukan waktu yang tidak sebentar. Bayangkan kalau zaman dulu, dengan hampir 1,9 data DP4 yang diterima di Kabupaten Garut, itu harus dimutakhirkan dalam proses coklit yang waktunya hanya 1 bulan. 1,9 juta. Jadi kalau 1,9 juta dibagi 30 hari, kita coba hitung ya. Saya juga baru-baru menghitung. 1,9 juta dibagi 30 hari, itu rata-rata artinya PPDP itu harus mencoklit kurang lebih 63.334. Jadi yang dilakukan PPDP di semua daerah itu minimal per hari itu 63.300-an untuk menyelesaikan masalah pengecekan DPT yang namanya 1,9 juta itu tadi. Nah, belum lagi setelah proses 1 bulan yang dinamakan coklit terhadap data yang 1,9 juta, kemudian 1,9 juta itu juga harus diadministrasikan, dicatat disusun oleh PPS menjadi DPHP atau hasil coklit dari lapangan dengan memperhatikan 3 hal. Berapa pemilih yang baru
Karena kalau pemilih yang tidak berubah elemennya kan nggak diapa-apain ya. Jadi pemilih baru berapa, itu artinya akan disalin, dibuat Excel-nya, dan nanti akan diunggah di Sidali. Tapi jangan lupa sebelum diunggah di Sidali, kita mesti cek dulu di database kependudukan. Yang kedua adalah ubah data. Ubah data ini pada satu elemen, pada satu nama, itu akan sangat mungkin lebih dari satu elemen datanya berubah. Karena di dalam satu nama DPT, itu punya 14 elemen data. Mulai dari NIK, NKK, tempat, tanggal lahir, nama, status kawin, kemudian termasuk sampai nanti perekaman KTPL-nya dan disabilitasnya. Nah, jadi begitu banyak yang harus dilakukan oleh PPS yang biasanya itu waktunya tidak lebih dari 2 minggu. Rata-rata sih 2 minggu. Kita perpanjang irisan waktunya sebenarnya 3 minggu, tapi rata-rata 2 minggu. Bayangkan PPS yang misalnya di dalam satu desa atau satu kelurahannya itu pemilihnya besar. Jadi bukan hanya 5.000, misalnya dia pemilihnya itu sampai 80.000 atau 100.000. Dia harus bekerja untuk merekap hasil coklit dari semua TPS yang di dalam satu TPS itu ada sekitar 15 lembar halaman hasil coklit. 15 itu kalau kali 50 TPS, ya tinggal dikalikan saja. Bayangkan kalau satu orang itu berubah 2 elemen datanya di satu orang, dikalikan dengan jumlah lembar di halaman itu, dikalikan seluruh TPS yang ada di desa atau kelurahan itu. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman PPS dan PPDP itu sebenarnya adalah ujung tombak dari proses pencatatan kita di metode pemutakhiran yang paling bawah. Tapi kita sekarang kan nggak bisa lagi menyesali itu karena udah berlalu. Jadi kita sekarang pada periode di mana itu sudah dilakukan, tetapi ternyata pada saat dilakukan itu masih terdapat kesalahan. Sehingga kerja jangka panjang untuk mengakurasi data pemilih itu harus memenuhi 3 elemen itu tadi. Akurat, komprehensif, dan mutakhir. Karena itu adalah syarat sebagai demokrasi elektoral di mana setiap orang dijamin yang memenuhi prasyarat di dalam DPT didaftarkan di dalam data pemilih, dan yang tidak memenuhi syarat kita keluarkan atau kita TMS-kan. Nah, karena banyak kekeliruan yang mungkin akan terjadi di dalam proses pemutakhiran kita ini, seringkali DPT ini menjadi materi perselisihan. Sekarang untuk perselisihan di MK, salah satu yang paling menegangkan itu adalah soal permasalahan DPT untuk Pilgub Jambi. Jadi di Pilgub Jambi ini mempersoalkan mengenai adanya pemilih yang belum ber-KTPL di dalam DPT, di mana yang sedang melakukan permohonan ke MK ini mempersoalkan kenapa orang yang belum punya identitas KTPL atau suket itu didaftarkan sebagai pemilih. Dan dia punya data di mana saja pemilih-pemilih ini didaftarkan dengan jumlahnya lengkap seluruh Provinsi Jambi. Kita sedang menunggu-nunggu apa hasil akhir dari perselisihan di MK ini, walaupun pada periode sebelumnya di 2018 di Kabupaten Sampang materi gugatan MK itu tentang DPT, dan akhirnya putusan MK-nya itu diantaranya adalah meminta KPU Kabupaten Sampang untuk membetulkan dan menyusun kembali DPT. Nah, kita kan nggak ingin ya kalau kita sampai diminta lagi untuk menyusun DPT sampai dengan setelah pemilihan gitu. Jadi pemilunya udah berlalu, di sana juga ada PSU, tetap aja kita disuruh menyusun DPT lagi gitu. Jadi luar biasa kompleksnya. Lanjut, kalau soal dasar hukum, saya kira ini kita sudah tahu semua soal bagaimana Undang-Undang 7 mengamanatkan cukup jelas. Nanti di pasal 202 akan saya tampilkan juga PKPU 11 juga, dan PKPU 2 2017 untuk PKPU pemutakhiran untuk Pilkada 2020. Lanjut. Nah, ini saya ingin mengingatkan beberapa surat dinas yang mungkin juga terlupakan, yang sudah pernah dikeluarkan oleh KPU RI tentang pemutakhiran daftar pemilih. Nah, jadi surat 942 tahun 2019 itu dikeluarkan 25 Juni tahun 2019 yang pada angka pertama itu menyampaikan KPU menggunakan hasil kegiatan penyusunan daftar pemilih 2019
sebagai bahan daftar pemutakhiran berkelanjutan. Kemudian yang kedua, proses pemutakhiran berkelanjutan digunakan sebagai bahan penyusunan untuk DPP pada pemilu atau pemilihan berikutnya. Dan yang ketiga, hasil kegiatan penyusunan daftar pemilih 2019 itu pertama terdiri dari DPT 2019 ditambah dengan DPK. Makanya saya juga sangat mengerti kenapa Bawaslu berkali-kali kalau mengikuti rapat koordinasi itu mulai menanyakan sebenarnya sejauh mana sih DPK kita itu sudah dimasukkan ke dalam DPP berkelanjutan. Nah, karena keterbatasan dan juga proses pencatatan yang cukup cukup tidak lengkap gitu di 2019 sehingga kita tidak bisa sama sekali mencari elemen datanya sampai dengan 100%. Mau tidak mau memang itu harus kita sampaikan, bahkan di BPK pada audit tahun 2019 untuk 2020 yang lalu kita juga sudah menyampaikan ini. Sebagai pelajaran pentingnya, kita tidak boleh lagi mengulang hal serupa karena hanya keledai yang akan jatuh di lubang yang sama. Jadi kalau zaman dulu kita nggak berhasil menyusun DPK, zaman dulu pada saat Pilgub kita nggak pernah berhasil menyusun yang namanya DPTB untuk Pilgub, maka sekarang di 2020 ini saya sangat menekankan kepada 8 kabupaten kota se-Jawa Barat, terutama kepada 19 kabupaten kota yang juga belum melaksanakan pemilihan, ini mohon menjadi perhatian bahwa penyusunan DPTB atau ATB pada hari pemungutan suara itu menjadi kunci. Karena kalau enggak, ya artinya kita tidak akan mencapai 100% lagi untuk penyusunan DPTB. Padahal jelas-jelas di dalam surat dinas maupun di dalam undang-undang, kita sebenarnya diminta untuk menyusun yang namanya ATB itu. Di pasal 98 Undang-Undang 8 tahun 2015 di Undang-Undang Pemilihan, itu sangat tegas dijelaskan bahwa, silakan dicek, untuk penyusunan DPTB itu harus dilaporkan oleh KPPS kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. Jadi melalui PPS dulu, dan itu di situ disebutkan melalui PPK. Jadi artinya itu boleh disebut sebenarnya sebagai kewajibannya KPPS pada saat pemilihan. Masalahnya adalah kita memang punya problem soal pengaturan logistiknya ya. Dan saya kira ini menjadi masukan kita ke depan, bagaimana caranya memilah ATB yang biasanya sudah disusun di TPS, tetapi kemudian itu semuanya masuk di dalam kotak sehingga kita sulit menyusunnya. Atau karena sudah harus buru-buru dimasukkan ke dalam kotak, sehingga tidak ada waktu lagi untuk membetulkan, karena pada saat di TPS itu kadang-kadang KPPS harus terburu-buru untuk mengadministrasikan penghitungan. Jadi akhirnya nggak sempat lagi mengecek penyusunan ATB atau mungkin C daftar hadir pada DPT-nya. Itu yang baru, saya kira yang ingin saya sampaikan soal 942, selain 181 itu sudah banyak diketahui isinya, dan juga surat yang terbaru mengenai 132 itu juga saya kira sudah dipelajari oleh Bapak dan Ibu semua. Bagi yang belum, terutama karena mungkin bukan divisinya gitu, ya mungkin di grup-grup internal satkernya itu mulai di-share dasar-dasar hukum ini untuk dijadikan sebagai bahan untuk refleksi. Dan mungkin untuk mencari strategi apa yang mesti dilakukan di dalam memaksimalkan daftar pemilih kita. Oke, lanjut di slide berikutnya, soal di klausul dalam Undang-Undang 7, saya kira tidak usah ya. Saya kira udah tahu semua. Di situ ada pasal 202 yang mengamanatkan KPU Kabupaten Kota untuk memutakhirkan. Nah, kemudian di PKPU 19 tahun 2018, di pada ketentuan umum maupun di pasal 39, ini juga sudah disebutkan bahwa pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbarui data. Jadi kita diminta untuk nggak sekedar mengikuti datanya DP4, itu yang mesti kita cek ke lapangan. Yang namanya dimutakhirkan, ya itu tadi, benar nggak dia masih berada di situ? Benar nggak kalau administrasinya berada di situ, dia sekarang nggak berada di situ, tapi akan kembali ke situ atau enggak? Jadi itu juga sudah ada di dalam ketentuan mengenai tata cara coklit kita di pasal 10 di PKPU 19 tahun 2019. Jadi kalau
kita nggak ketemu, orangnya nggak ada di tempat, ya itu kita coret. Tapi kalau ada yang bersaksi, ya itu artinya masih kita pertahankan. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan TKI dan TKW atau yang bekerja di luar daerah, sementara dia ada di DPT, tapi dia tidak dicoret karena belum ada dasar hukum untuk mencoretnya. Di evaluasi daftar pemilih 2020, saya juga waktu ada acara rapat koordinasi di Desember yang lalu, juga menyampaikan ini. Menurut saya ke depan untuk pemilih yang modelnya seperti itu mesti diklasifikasi tersendiri. Jadi tidak di TMS-kan, tapi mungkin harus perlu punya box khusus. Karena khawatirnya apa yang berulang seperti yang terjadi di Indramayu tahun 2020, PSU-nya itu disebabkan karena ada pemilih yang dia menggunakan C6, yang C6-nya itu bukan dirinya. Ini kan artinya sebenarnya karena ada di DPT, seseorang itu menerima C pemberitahuan, tapi karena orangnya nggak tahu di mana, akhirnya dititipkan ke keluarganya. Nah, karena yang bersangkutan itu mungkin nggak pulang atau berada di luar daerah, ternyata C6-nya itu digunakan oleh pemilih yang lain, akhirnya PSU. Nah, kita kan kira-kira proses pendataan pemilih ini membuka peluang terhadap penyalahgunaan, walaupun kita tidak bilang kejahatan ya. Jadi kita sebenarnya berusaha untuk bagaimana prosedur untuk pemutakhiran pemilih ini tidak membuka peluang terhadap penyalahgunaan yang diakibatkan karena pengadministrasian kita ada, kemudian dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Sampai PKPU 11 2018, oke, kita sekarang ke halaman 21. Bapak dan Ibu sekalian, walaupun kita dituntut yang namanya keterbukaan informasi publik, jangan lupa bahwa tugas kita selain juga menginformasikan, menyampaikan kepada publik, kita itu diwajibkan yang sifatnya wajib, bahkan kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar pemilih dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, artinya karena kepentingan DPT itu diperuntukkannya untuk tahapan pemilu, sementara memutakhirkannya proses sekarang ini adalah untuk mengupdate, maka tidak diperkenankan untuk mengcopy atau memberikan data pemilih kita kepada pihak manapun. Kalau memang ada yang berkepentingan, misalnya Pilkades ya, itu silahkan berkirim surat dari KPU Kabupaten Kota meneruskan kepada KPU Provinsi, nanti kami akan menanyakan kepada KPU RI. Karena memang tidak ada peruntukan yang diamanatkan oleh undang-undang bahwa di dalam PKPU di dalam Undang-Undang 7 maupun di dalam Undang-Undang 1 tahun 2015 sebagaimana revisinya yang terakhir itu tidak bisa digunakan untuk pemilihan kepala desa. Karena pemilihan kepala desa itu dianggap bukan rezim pemilihan atau belum dimasukkan ke dalam rezim pemilihan, sehingga untuk memberikan data pemilih kepada kepentingan Pilkades itu belum diperkenankan. Oke, saya kira ini satu hal yang menjadi reminder untuk kita semua. Lanjut di halaman 22. Nah, daftar pemilih yang akurat dalam makna luas yang tadi disebutkan yang dipersyaratkan itu apa sih? Ya kalau komprehensif itu artinya siapa yang sudah punya syarat untuk memilih dan pilih itu ada di DPT. Kalau mutakhir itu sesuai dengan kondisi terakhirnya, keadaan yang paling sesuai dengan faktanya yang ada di lapangan. Siapa yang pindah, siapa yang meninggal, kalau siapa yang baru lahir itu kan dicatatannya oleh instansi yang berbeda. Siapa yang baru 17 tahun. Kemudian elemen datanya akurat, nama, tempat, tanggal lahir, bulan, tahun lahir, umur, semua angkanya itu dituliskan dan di-entry dengan benar. Karena kalau terjadi perbedaan satu jenis data saja, ada elemen data misalnya NIK, itu akan mengakibatkan mungkin merujuk kalau kita di ceknik ya atau di database kependudukan itu mungkin akan terjadi perbedaan data sehingga data kita dianggap anomali. Jadi PR kita selanjutnya adalah apa yang akan kita lakukan di dalam proses DPP ini adalah menyelesaikan proses-proses yang tadi sudah terjadi pada pemilu dan pemilihan sebelumnya
tetapi sampai sekarang itu masih ada di DPT. Jadi lanjut aja mungkin ke halaman selanjutnya. Kerangka konseptual soal sistem pendaftaran pemilih, ini saya kira juga udah dipahami ya. Jadi sebenarnya kalau bahasanya Prof. Dahlan itu gini mudahnya. Orang yang tidak terdaftar di DPT itu bukan berarti dihilangkan hak pilihnya. Dia hanya kurang mendapatkan kepastian apakah dia bisa menggunakan hak pilihnya atau tidak. Jadi bahasanya itu mengurangi kepastiannya saja. Mengurangi kepastian apakah dia bisa memilih atau tidak. Kenapa dikatakan itu kurang adanya kepastian? Karena seseorang yang belum ada di DPT dan kemudian dia menggunakan KTP-nya atau identitas lainnya untuk memilih di TPS, itu hanya bisa dilakukan antara jam 12 sampai jam 13. Nah, kemanfaatan dari kualitas data pemilih ini ada dua kemanfaatan. Di slide berikutnya ada yang namanya aspek kualitas demokrasi, tapi ada juga yang namanya aspek kemanfaatan dari segi teknis. Kalau dari segi kualitas demokrasi itu setidak-tidaknya kita sudah punya standar berapa sih sebenarnya masyarakat Indonesia yang seharusnya punya daftar pemilih, sudah masuk menjadi sudah memenuhi syarat menjadi pemilih, dan berapa yang kemudian kita daftarkan menjadi pemilih. Jadi bisa menceritakan bagaimana DP4 sampai dengan penetapan DPT-nya, berapa pemilih baru dan berapa yang TMS, berapa selisihnya. Kalau aspek standar kemanfaatan teknisnya, diantaranya agar bermanfaat itu harus punya standar. Mohon maaf, suaranya di-unmute, Bu. Mohon. Tes. Mungkin karena di-unmute semuanya, karena banyak peserta yang menghidupkan atau mute-nya dihidupkan sehingga mungkin terjadi crash. Nah, ke halaman 26, kita langsung ke soal audit internal. Jadi sekarang apa yang bisa dilakukan di dalam proses pemutahiran daftar pemilih di berkelanjutan ini? Di antaranya yang pertama adalah melakukan audit internal terhadap DPT kita. Boleh halaman 26? Ya. Terus? Ya, ini. Jadi, kita mesti cek dulu secara berkala. Apakah di dalam DPT yang sudah kita susun itu masih terdapat NIK atau NKK yang tidak akurat. Nah, kemarin dari data yang terakhir diturunkan, itu masih ada sisa-sisa NIK dan NKK di DPT KPU Kabupaten Garut yang harus diselesaikan. Saya berharap itu bisa menjadi bahan untuk DPB untuk diselesaikan agar di pemilu yang akan datang, jika kita menerima DP4, itu kita sudah cek lagi dengan DPT yang sudah kita perbaiki pada proses DPP ini, untuk kita lihat apakah masih terdapat perbedaan yang pertama. Yang kedua, nanti juga akan kita cek di dalam database kependudukan, mana yang sudah mengalami perubahan dan lain sebagainya. Tapi paling tidak, dari NIK, dari NKK yang kemarin terindikasi belum akurat ya, ini mungkin perlu dicek lagi apakah yang bersangkutan itu memang masih ada di database kependudukan atau enggak. Nah, karena waktunya lama, enggak diburu-buru, teman-teman bisa melakukan pengecekan melalui www yang cek NIK itu kan bisa secara bertahap ya. Jadi enggak perlu data yang 7.000 atau 10.000 itu dilakukannya dalam waktu seminggu atau mendekati pemilu. Dari sekarang proses auditnya sudah bisa dilakukan, dan pada saat nanti pleno DPB
itu sebenarnya juga bisa disampaikan selain data baru dan data yang TMS atau yang meninggal, itu bisa disampaikan mengenai perbaikan data yang sudah dilakukan di dalam pleno DPP di bulan itu. Nah, kemudian DP4 beda daftar pemilih. Mungkin juga bisa ngecek dari DP4 yang ada di 2019, mudah-mudahan juga sudah punya atau sudah menerima. Barangkali ada yang terjadi perbedaan dengan DPT-nya, itu pada elemen data apanya, mungkin data itu juga perlu ditandain. Kemudian elemen-elemen lain yang dianggap penting, seperti misalnya tanggal lahir, kelengkapan elemen data, nama, alamat, pemekaran RT RW, itu juga bisa dilakukan pengecekan. Lanjut, di halaman berikutnya, saya hanya mengingatkan bahwa di pasal 7 ayat 3 PKPU 19 tahun 2019, standarisasi untuk informasi data pemilih itu setidak-tidaknya ada 14 elemen data. Mulai dari DPID-nya ya. Jadi di DPT kita itu nanti ada DPID-nya, ada nomor induk kependudukannya. Kalau nomor urut itu mungkin lebih ke DPT ya, atau pada saat DPS. Nah, cuman kemarin sempat ada usulan yang paling cepat itu sebenarnya untuk cetak SDPT atau salinan DPT, itu yang paling baik itu alfabetik. Hanya karena dalam kondisi COVID, sementara pemilih di dalam satu TPS itu dibagi berdasarkan KK yang sama, jadi kalau sampai kita buat alfabetik, itu khawatirnya ada satu anggota keluarga yang dia itu butuh didampingi atau butuh diboncengin, dibarengin gitu, malah dia terpisah jam pemilihannya. Nah, karena di masa COVID kemarin agak berbeda, memang kemudian usulan mengenai alfabetik ini nggak lagi kita gunakan. Jadi ini elemen-elemen yang distandarkan. Lanjut, jadi apa saja sih strategi memaksimalkan ini? Pertama, yang paling inti sebenarnya adalah akses administrasi data kependudukan. Jadi pastikan bahwa saat kita mempunyai akses atau telah mengakses, itu kita tidak memberikan datanya kepada pihak lain. Jadi dirawat, dipelihara di internal Satker untuk kepentingan memutakhirkan data saja. Jadi tidak untuk dikopikan untuk kepentingan yang lain. Kemudian yang kedua, akses data lintas pemangku kepentingan guna memutakhirkan. Karena ada data yang sifatnya itu administrasi, ada data yang sifatnya itu lebih kepada pemutahiran data. Contohnya itu misalnya data yang bisa diperoleh dari Dinas Pemakaman, seberapa besar orang yang dimakamkan di bulan Februari tahun 2021 di Kabupaten Garut. Lurah atau Kades punya catatan mengenai warga baru dan juga warga pindah. Camat juga punya lampit, tapi mungkin nama daerah berbeda-beda, apakah menjadi laporan pindah, tinggal dan meninggal, dan lain sebagainya. Kementerian Agama itu punya instansi pendidikan sekolah di bawah Kementerian Agama, MI, MTS, MA, dan lain sebagainya. Kemudian juga Pengadilan Agama tentang status elemen cerai, dan lain yang sedang bersengketa atau mungkin hal-hal lain yang menyebabkan adanya perubahan pada status perkawinan. Kemudian Dinas Pendidikan, perubahan lain pada sebab perkawinan itu bukan hanya cerai ya, karena ada begini, ada yang sedang berproses pengadilan itu karena ingin membatalkan atau menanyakan keabsahan pernikahannya. Karena ada orang yang menikah dengan misalnya sudah punya istri A ya, kemudian punya istri B. Nah, ada yang mempertanyakan, tapi bukan istrinya, mengenai status perkawinannya. Karena itu pernah terjadi, ada salah satu orang yang saya kenal, pernah mengalami proses di pengadilan hal serupa, tapi bukan di Jabar, di Sulut. Kemudian juga Dinas Pendidikan, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Kalau Dinas Pendidikan itu terkait dengan SD, SMP, SLTA, SMK yang ada di bawah Dinas Pendidikan maupun dinas-dinas lain yang punya lembaga pendidikan, untuk kita tanyakan apakah mempunyai data siswa atau mungkin data pemilih yang
baru memenuhi syarat untuk menjadi pemilih, itu bisa kita jadikan dasar untuk data pemutakhiran. Atau mungkin bisa mengintensifkan dengan TNI dan Polri untuk data yang pensiun dan data yang baru masuk TNI Polri, artinya dia tidak memenuhi syarat lagi, atau mungkin dinas-dinas lain yang dianggap relevan. Yang ketiga sebenarnya adalah strateginya bisa melakukan audit data internal. Jadi selain kita bekerja sama dengan pihak lain, termasuk sampai RT RW, ibu-ibu PKK, di Kota Sukabumi itu pengembangannya sekarang udah sampai kepada kerjasama dengan PKK. Di Kota Tasikmalaya, seminggu yang lalu saya sempat mampir juga ke sana, itu sudah kerjasama dengan beberapa RT RW secara intensif. Lanjut, tinggal satu slide lagi. Nah, desain pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutannya gimana sih? Sebenarnya bahasa sederhananya, jadi sumber datanya itu kalau mau ya pasti kita harus mendasarkan semua data pemilih kita itu dari proses sinkronisasi dengan pemerintah. Data pemerintah dalam hal ini adalah di Sukcapil, atau kita juga bisa menerima tanggapan masyarakat dan data lain yang dianggap relevan. Nah, prosesnya itu dimutakhirkannya setiap bulan, disahkan dalam rapat koordinasi atau dibahas dalam rapat koordinasi, kemudian dibuat berita acara. Hasilnya itu ada penambahan dan pengurangan, maupun tadi kalau misalnya dilakukan audit internal bisa ditambahkan untuk perbaikan data. Tetapi karena di dalam APDPK itu yang disebutkan adalah penambahan dan pengurangan sebagai format yang digunakan untuk DPB, maka mungkin sebenarnya saya hanya menyebutkan itu. Tapi sebenarnya sangat boleh dilakukan perbaikan data sebagai hasil audit internal yang nanti dimasukkan ke dalam berita acara. Sebagian besar kabupaten kota se-Jawa Barat sudah memasukkan berita acara yang memuat tentang perbaikan elemen data pada proses DPP tiap bulan di kabupaten kotanya. Saya kira itu, hatur nuhun. Di slide terakhir, saya hanya menunjukkan tangan yang berkumpul dan bekerja sama, karena pekerjaan DPB ini nggak bisa kalau dikerjakan satu orang, tidak ada tenaga pendukung, itu bukan, menurut saya bukan halangan harusnya ya, karena ini adalah hal yang bisa dipelajari. Jadi membuka-buka Excel itu satu hal yang bisa dipelajari. Memperbaiki data itu proses yang sangat mungkin dilakukan. Tinggal kemudian bagaimana proses ini bisa dilakukan oleh teman-teman KPU Kabupaten Garut untuk bekerja sama memutakhirkan daftar pemilih, baik merapatkan barisan di tingkatan internal untuk proses pemutakhiran datanya maupun bekerja sama dengan pihak lain untuk bisa dijadikan dasar sebagai data sinergis di dalam pemutakhiran data pemilih. Hatur nuhun, agak lebih sedikit, mohon maaf apabila ada yang kurang, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Kadip yang luar biasa pemaparan materinya, panjang, jelas, dan begitu luar biasa menjadi oase ya bagi kami di tengah padang yang tandus gitu ya, dan juga jadi nutrisi. Alhamdulillah juga terjawab sudah tadi bagaimana strategi J2 ya ketika pemutakhiran DPB di masa pandemi ini ya. Terjawab sudah tadi ya di ending di poin terakhir. Ini luar biasa, juga insya Allah menjadi kredit poin, menjadi kerangka acuan bagi kami ketika nanti next bulan-bulan ke depan menyusun pemutakhiran data pemilih. Yang selanjutnya rekan sekalian yang saya hormati, mungkin ada sedikit waktu masih tersisa ya. Kami sediakan 3 penanya pada kesempatan ini. Boleh dari internal KPU Kabupaten Garut, juga boleh dari rekan-rekan KPU yang ada di Kabupaten Kota Jawa Barat. Boleh langsung atau melalui chat, nanti saya bacakan. Untuk sesi tanya jawab ya kami buka. Untuk penanya pertama ya kami persilakan. Juga selamat bergabung Ketua Bawaslu Kabupaten Garut
Ibu Dr. Haja Ipah, ya. Ya, ini sudah masuk. Penanya pertama ini di chat ya, saya bacakan. Sebentar. Tuh Padihan tuh, Padihan. Ya, sebentar. Nah, Angkat tangan tadi. Padihan. ya. Yang pertama dari Kang Andri Irawan, ya. Pertanyaannya, sebagaimana kita ketahui, DPT sering kali menjadi isu yang amat krusial. Yang amat krusial sekali dalam masalah kepemiluan. Banyak yang beranggapan bahwa salah satu sebabnya adalah proses coklit yang kurang maksimal dari KPU, sehingga berakibat terjadi DPT ganda dan lain-lain. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan dari KPU dan strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan coklit tersebut, terutama oleh KPU? Terima kasih. Ya. Langsung satu-satu. Ada satu pertanyaan, boleh dijawab langsung, Bu Kadip. Mohon, Mangga. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi sebenarnya saya sudah baca di chat juga. Untuk soal coklit, bagaimana proses memutakhirkan, itu memang kerjanya sepenuhnya dilakukan oleh PPDP atau Pantarlih kalau pemilu itu. Jadi memang sedikit terjadi perbedaan nama ya, di dalam Undang-Undang 7 maupun di Undang-Undang Pemilu. Jadi kalau di pemilihan itu namanya PPDP. Nah, proses coklit itu sekarang dilakukan apa namanya, kayak monitoring harian. Kita jadi membuat satu monitoring harian, walaupun ini nggak ada di dalam PKPU, tetapi dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi untuk menanyakan sebesar apa hasil yang sudah dilakukan dalam proses coklit day by day. Jadi hari per hari itu progresnya kita tanyakan. Yang kedua, sebenarnya kadang-kadang bukan coklitnya yang tidak optimal di dalam proses kegandaan itu. Justru karena optimal, itu kadang-kadang kegandaan itu dilakukan karena dia sudah ada di DPT, sementara didata atau dicoklit lagi oleh petugas yang bersangkutan menjadi data baru. Dikarenakan bukan karena coklitnya, karena mapping TPS-nya mungkin nggak tepat. Jadi sudah ada di dalam bahan coklit atau yang namanya AKWK kalau di dalam pemilihan itu, tetapi ternyata pada saat dicoklit itu dia nggak berada di situ, beradanya di RT yang sebelahnya yang itu masuknya ke TPS yang berbeda. Jadi ini yang menyebabkan biasanya menyebabkan kegandaan karena sudah ada di DPT tapi kemudian dia didaftarkan menjadi pemilih baru. Atau bisa juga kegandaan itu diakibatkan karena layanan, karena kita sekarang membuka layanan kepada para pemilih, baik itu melalui datang ke kantor maupun layanan berupa aplikasi, kadang-kadang orang itu mengirim KTPL-nya dan KK-nya itu langsung kepada nomor WA, layanan WA, service untuk pemilih maupun untuk aplikasi. Nah, pada saat menerima data, itu tidak semua PPS dan PPK langsung mengecek di DPT-nya, jadi langsung didaftarkan menjadi pemilih baru. Sehingga pada saat sudah muncul di DPT, ternyata yang bersangkutan itu sudah ada di TPS lain. Tapi kemudian didaftarkan lagi karena dia melaporkan dirinya karena nggak menemukan di DPT yang diumumkan atau mungkin kurang teliti. Agar prosesnya maksimal dan tidak terjadi kesalahan, yang paling baik itu pada proses coklit adalah mengurangi proses tulis-menulis. Mengurangi proses tulis-menulisnya bagaimana?
sebisa mungkin memang DP4 yang akan kita turunkan atau dianalisis menjadi bahan coklit menjadi AKWK itu adalah data kependudukan yang paling mutakhir atau paling baru yang mendekati proses pemilihannya. Karena kesalahan terbesar proses coklit itu adalah proses menulis, menyalin dan menulis. Kemudian itu akan berlanjut, kesalahan yang kedua itu adalah proses mengentry yang dilakukan oleh PPS maupun operator. Nah, kalau proses menulis itu semakin sedikit dilakukan, artinya kesalahan itu sebenarnya juga dapat dikurangi. Proses menulis yang misalnya banyak terjadi kesalahan itu contohnya begini. NIK ya, dia menulis 16 digit. Ternyata di situ itu dia nulisnya itu karena nggak teliti. Dia harusnya itu nulis 000013 gitu ya, misalnya. Dia tulis itu 0001 atau tiba-tiba 0003 sehingga nggak 0013 belakangnya. Nah, itu akan terjadi perbedaan kalau kita akan cocokkan dengan database kependudukannya. Ketika kita cek lagi di lapangan, di coklit terbatas, ternyata yang bersangkutan itu benar 00013, jadi bukan 00003 gitu. Jadi kadang-kadang proses pengadministrasian penulisannya itu juga berkontribusi besar. Nah, nanti pada saat yang berikutnya itu biasanya entry yang proses entry yang dilakukan. Karena tulisannya tidak jelas, tidak semua PPDP itu tulisannya bagus, karena menulis tangan, bukan diketik, maka kadang-kadang tulisan tangan itu tidak terlalu jelas dan sulit dibaca oleh PPS. Yang menulisnya itu PPDP, yang menyalinnya PPS, orang yang berbeda. Nama Suwadi dengan Sumadi, kalau tulisannya kayak sandi rumput, itu kita bingung loh. Jadi itu M atau W. Antara M sama W itu karena sama-sama dia ya kayak rumput, turun naik bawah, garisnya ada 3 gitu. Jadi itu juga kadang-kadang membingungkan penginput data, sehingga proses yang kadang-kadang itu nggak sempat dilakukan oleh teman-teman operator itu adalah idealnya setelah menyusun by name, itu rapat dulu dengan Disuk Capil untuk menyesuaikan apakah hasil penyusunannya ini adalah data penduduk yang memang sudah diakui dan dicatat di dalam database kependudukan. Ya kalau nggak cocok, mestinya kita mesti hati-hati. Jangan langsung dimasukkan ke dalam DPT. Karena kalau itu akan kita paksakan, nanti akan jadi data anomali lagi. Kemudian kalau misalnya biasanya ada tanggapan masyarakat, dia mengirimkan KTPL-nya atau KK-nya. Ternyata pada saat kita sudah susun by name-nya, itu KTPL-nya tidak terdeteksi di database kependudukan. Saya juga tidak bisa bilang bahwa itu palsu, tapi kita perlu berhati-hati bahwa jika ada tanggapan masyarakat atau data lain yang ditemukan di lapangan, sekalipun sudah ditunjukkan fotonya, ya kita mesti cek lagi di database kependudukan. Nah, bayangkan kalau proses itu dilakukannya secara terburu-buru. Hanya yang 2 minggu, mulai dari proses inputnya, ngecek halaman per halaman hasil coklitnya, dan proses ke dalam sidalihnya. Jadi, apa ya, memang bebannya itu cukup luar biasa. Apalagi dari 3 orang PPS yang ada di desa dan kelurahan, itu yang mengerjakan itu hanya 1 orang. Bukan 3 orang di PPS. Nah, kita memang cukup bisa membayangkan kerumitannya bagaimana teman-teman PPS menyusun itu kalau dia hanya seorang dan TPS di dalam desa dan kelurahannya itu besar. Nah, mumpung sekarang ada waktu dan kadang-kadang itu mungkin dulu nggak dilakukan oleh teman-teman kita di tingkatan ad hoc, tugas kita sekarang adalah memperbaiki proses yang kesalahannya sudah terjadi sebelumnya. Untuk PPDP, untuk pemilu dan pilkada, karena sekarang ada pembatasan periode jabatan juga, jadi kalau Pantarlih atau PPDP yang udah lebih dari 2 periode, itu juga tidak diperbolehkan lagi. Artinya terbuka peluang bagi angkatan-angkatan muda, anak-anak muda yang matanya masih jeli, yang nggak mudah jereng, yang masih teliti kalau disuruh, masih mendengarkan kalau dikasih BIMTEK, itu mungkin akan baik kalau direkrut menjadi PPDP. Persyaratan untuk syarat usia pun juga diturunkan, seingat saya 21 tahun ya, 21 tahun apa 17 ya, saya lupa.
di ketentuan yang terakhir itu. Jadi udah diturunkan nggak 25 tahun lagi. Nah sekarang sambil melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat, mungkin malah bisa udah mengira-ngira. Ini pemilih-pemilih kita yang rajin ikut acara KPU Garut atau mungkin acara Bawaslu dan dia concern dengan isu kepemiluan, itu udah bisa di list, ini bisa dicalonkan menjadi PPDP. Nanti kalau biasanya kalau udah ada ketertarikan itu, artinya dia sudah melakukannya atas dasar kerelaan. Beda misalnya kalau zaman dulu itu ya, PPDP dan Pantarlih itu sebagian besarnya adalah RT dan RW yang mungkin sejak Orde Baru itu sudah menjadi petugas coklit, sudah menjadi petugas KPPS, sehingga banyak juga yang senior-senior itu kalau di kita Bimtek itu selalu mengatakan, gue mau udah tahu yang beginian dari dulu, udah biasa. Padahal ketentuannya mah baru, formulirnya juga baru, cara mencatatnya baru. Tapi karena udah merasa punya pengalaman, kadang-kadang kita berikan pengetahuan pun udah nggak masuk karena udah merasa tahu. Padahal yang namanya undang-undang itu nggak ada yang stuck, dia nggak ada yang tetap. Sistem demokrasi kita pun juga berkembang dan mengalami perubahan. Jadi sebenarnya nggak ada dari kita yang punya pengetahuan mumpuni atau pengetahuan yang teknis kepemiluan yang dari dulu sampai sekarang tuh mungkin bisa kita banggakan gitu. Mungkin kayak saya ya, mungkin saya tahu bagaimana Coklit 2013, tapi karena kebetulan saya juga tahu bagaimana Coklit 2018 ya, mungkin saya bisa bercerita. Bayangkan kalau yang tahu itu hanya di proses 2013 dan 2014, sementara sekarang masih bilang, oh gue tahu gitu. Padahal ada hal yang berbeda juga, misalnya sekarang sudah nggak ada lagi yang namanya formulir AC. Itu kan teknis yang sangat kepemiluan banget ya, bukan mendaftarkannya bagaimana, tapi bagaimana pengelompokan datanya. Nah, ini yang kita harapkan ke depan memang KPU Kabupaten Kota itu juga didukung oleh tenaga-tenaga yang ahli IT. Jadi mungkin dari yang ada itu nggak ada yang terlalu ahli IT, tapi kalau ada yang ahli IT mungkin ada baiknya disupport ke bagian program dan data untuk membantu untuk audit internal maupun memutakhirkan data pemilih untuk berkelanjutan ini. Itu saya kira untuk pertanyaan yang tadi sudah disampaikan dari Sahana. Luar biasa, Bu Katip, sangat mencerahkan sekali ya. Apa yang tadi disampaikan terjawab sudah pertanyaan dari Kang Ihsan. Teman-teman yang saya hormati, sebetulnya masih banyak yang ingin ditanyakan ya ke Bu Kadip, karena ini langka sekali kesempatan, tapi karena waktu sudah melebihi dari batas yang sudah ditentukan, mungkin lain waktu kita bisa bersua kembali ya. Mudah-mudahan sekali lagi Bu Kadip, Bu Titik Nurhayati diselimuti dengan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa bertemu lagi di acara dan waktu yang sama gitu ya. Mungkin sebelum berakhir, jadi disayangkan ini penanya baru satu, tetapi karena waktu ya sudah melebihi, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak mengurangi rasa hormat